Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Dalam tulisan-tulisan sebelumnya telah disinggung bahwa Rashid Ridho memperluas makna ahli kitab yang tidak hanya sebatas Yahudi dan Kristen, namun juga Buddha, Hindu, Konghucu, dan agama-agama lainnya yang memiliki kitab suci atau Alkitab atau pedoman yang mirip kitab suci, Syubhat Alkitab. Perluasan makna ahli kitab yang tidak melulu Yahudi dan Kristen ini tentu memiliki implikasi lain yang lebih luas. Salah satunya ialah kemungkinan bahwa ada nabi-nabi lain yang berada di luar tradisi Bani Israel, dan nabi ini membawa ajaran baru bagi masyarakat yang menjadi medan dakwahnya. Adalah Ibnu Taimiyah, cendekiawan Muslim abad pertengahan yang selalu menjadi rujukan bagi gerakan Salafi Wahabi, menegaskan ada kemungkinan munculnya nabi di luar tradisi Bani Israel tersebut. Dalam kitab Al-Jawab As-Sahih Liman Badala Din Al-Masih, jilid 5 bab Syahadat Al-Kutub Al-Mutaqaddimah bin Nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah dalam penafsiran atas kata Faron sebagai Mekah ketika menjelaskan mengenai munculnya agama-agama Samawi di beberapa tempat yang disebutkan di Perjanjian Lama, menegaskan kemungkinan Buddha sebagai salah satu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menafsirkan ayat pertama dari surat At-Tin, Ibnu Taimiyah dengan sangat menarik menjelaskan, sebagian ulama saat ini yang semasa dengan Ibnu Taimiyah menafsirkan firman Allah yang berbunyi, Wattini, demi pohon tin. Wattin, sebagai pohon Buddha, pendiri agama Budaisme yang telah mengalami banyak penyelewengan dari kebenaran aslinya. Penyelewengan ini terjadi karena ajaran-ajaran Buddha sendiri belum dituliskan di masanya. Ajaran-ajarannya disampaikan secara lisan sama seperti halnya periwayatan hadis-hadis Nabi prakodifikasi. Namun ketika pengikutnya sudah mulai membanyak, barulah ajaran-ajarannya dituliskan. Setelah menjelaskan tafsir ulama yang semasa dengannya, Ibnu Taimiyah seperti biasanya mentarjih pandangan yang menurutnya paling benar. Karena itu dalam Al-Jawab As-Sahih, ulama yang menguasai banyak bahasa ini mempertegas pandangannya. Yang paling benar menurut kami setelah mengecek pandangan ini dengan teliti, dan jika memang tafsir kami atas ayat ini bisa sahih, nama aslinya adalah Sakyamuni atau Gautama. Pada mulanya ia pergi bersemedi di bawah pohon besar. Setelah itu turunlah wahyu dan Allah mengutusnya sebagai Rasul. Lalu datanglah setan untuk menguji kenabiannya namun tidak berhasil. Pohon tempat Buddha bersemedi itu sangat populer di kalangan penganut Buddha. Bagi mereka pohon ini disebut dengan pohon ara atau pohon tin atau pohon bodhi yang suci. Atau dalam bahasa mereka disebut sebagai ajabala. Jika tafsir Ibnu Taimiyah ini benar, pandangan Rashid Ridho yang memperluas makna ahli kitab yang mencakup selain Yahudi dan Kristen bisa dibenarkan juga. Ini artinya para penganut agama Buddha juga termasuk ahli kitab. Namun yang menjadi tanda tanya, benarkah Ibnu Taimiyah yang Salafi itu berpandangan mengenai kenabian Buddha? Apa sumber-sumber yang digunakan Ibnu Taimiyah untuk mengklaim kenabian Siddhartha Gautama ini? Hanya saja kutipan pandangan Ibnu Taimiyah mengenai kenabian Siddhartha Gautama ini tidak ditemukan dalam kitab aslinya, Al-Jawab As-Sahih yang ditahqiq oleh ulama Saudi. Kemungkinan besar dihapus karena ideologi Wahabi tidak mungkin menerima pandangan yang aneh-aneh atau kontra dengan ideologi Salafinya. Allahu a'lam, ini hanya suuzon. Kendati demikian, Al-Jawab As-Sahih ini perlu ditahqiq kembali kitab versi aslinya. Pasalnya dalam versi yang dikutip Al-Qasimi, jelas-jelas Ibnu Taimiyah berpandangan mengenai kenabian Buddha. Bagi Ibnu Taimiyah, seperti yang dikutip Jamaluddin Al-Qasimi dalam Mahasin At-Ta'wil, surat At-Tin dari ayat 1-4, berbicara mengenai bagaimana Tuhan bersumpah dengan 4 tempat munculnya agama besar di dunia.
Pertama, Tuhan bersumpah dengan pohon Atin, tempat Buddha mendapatkan wahyu dan menjadi rasul, dan lahirlah dari situ agama Buddha. Kedua, Tuhan bersumpah dengan pohon Azaitun, tempat Yesus Kristus diangkat menjadi nabi dan rasul, lalu lahirlah agama Kristen. Ketiga, Tuhan bersumpah dengan Bukit Sinai sebagai tempat Nabi Musa mendapat mandat dari Tuhan untuk menyelamatkan Bani Israel, lalu lahirlah agama Yahudi. Keempat, Tuhan bersumpah dari negeri yang aman Al-Balad Al-Amin, Mekah, tempat Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu, lalu lahirlah agama Islam. Menurut sebagian ulama, jika Tuhan bersumpah dengan nama-nama makhluknya, itu menunjukkan bahwa nama-nama tersebut memiliki peranan penting di jagat raya ini. Misalnya dalam surat Asy-Syams, Tuhan bersumpah dengan matahari yang menunjukkan bahwa matahari ini memiliki arti penting bagi kehidupan semesta. Termasuk sumpah Tuhan dengan 4 tempat munculnya agama-agama besar. Ini artinya agama-agama besar tersebut memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Pertanyaannya, kenapa Buddha Kristen disebut lebih awal, sementara Yahudi Islam disebut paling akhir? Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa penyebutan Buddha paling awal dilihat dari jauhnya agama ini dari kebenaran asalnya, yang kemudian disusul Kristen dan Yahudi yang lebih mendekati kebenaran. Sedangkan Islam disebut paling akhir karena kesempurnaan dan kebenarannya itu sendiri. Di sisi lain, dilihat dari wataknya, menurut Ibnu Taimiyah, dua agama yang disebut paling awal tersebut dapat dikategorikan sebagai agama keutamaan, Dil al-Fadilah. Sedangkan dua agama yang disebut paling akhir disebut juga agama keadilan, Din adalah. Tentu pandangan ini lahir dari hasil pembacaan yang luas terhadap agama-agama berikut sekte-sektenya yang dikenal pada masanya. Dengan kata lain, Ibnu Taimiyah merupakan ulama yang memiliki cakrawala yang begitu luas. Kritiknya terhadap tokoh-tokoh filsafat, kalam, fikih, tasawuf, sejarah, dan kritik dan ulasannya mengenai agama lain tentunya lahir dari sumber bacaannya yang melimpah. Karena itu pandangannya tentang kenabian Buddha kemungkinan hasil dari bacaannya yang melimpah ini, ditambah dengan penguasaannya terhadap bahasa selain Arab. Konon menurut beberapa pentahqiq karya-karyanya, Ibnu Taimiyah menguasai bahasa Persia, Turki, Ibrani, Aramia, Yunani, dan Latin. Lewat penguasaannya terhadap bahasa Ibrani, Aramia, Yunani, dan Latin ini, beliau mampu mengakses sumber-sumber primer ajaran Yahudi dan Kristen. Polemiknya dengan tokoh-tokoh Kristen serta bantahan-bantahan terhadap pandangan teologi Kristen tidak akan mungkin lahir dari kemampuan bahasa yang minim. Ibnu Taimiyah konon katanya ketika menulis Al-Jawab As-Shahih sudah membaca semua karya yang berkenaan dengan perdebatan di Konsili Nisea dan beberapa karya primer teologi Kristen. Karena itu beliau seorang kristolog tulen dan ketika menulis berjilid-jilid karya ini, beliau hanya menghabiskan waktu duha. Maka demikian luasnya pengetahuan tentang agama Buddha tidak seluas pengetahuannya tentang agama Yahudi dan Kristen. Ala kulli hal, jika pandangan Ibnu Taimiyah ini diterima, paling tidak kita bisa menjelaskan kenapa para wali di tanah Jawa dulu menikahi orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Sunan Gunung Jati misalnya. Jelas itu karena mereka juga ahli kitab seperti yang dipertegas oleh Rashid Ridho. Allahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.